take them to the South Pole if you thought they'd find oil for you there. This lousy jungle is extremely dangerous. Hai, balik lagi sama Dika, dan kali ini gue bakal ceritain film The Last Cannibal World. Menceritakan tentang sekelompok orang yang menaiki pesawat dan terdampar di suatu pulau yang ternyata berisi suku kanibal terakhir di dunia. Mereka harus bertahan hidup di sana dengan susah payah. Nah, gimana kisahnya? Langsung aja masuk ke ceritanya, guys. Kisah dimulai dengan diperlihatkan sekelompok tim yang berisi 4 orang, yaitu Charles, Swan, Rolf, dan juga Robert. Di pesawat mereka menikmati perjalanan dan terlihat santai. Dan di sini kita tahu kalau mereka akan menuju ke Borneo atau Pulau Kalimantan untuk melakukan petualangan bersama. Namun sayangnya pesawat yang mereka tumpangi mendapatkan sebuah tempat mendarat yang terjal. Akibatnya mesin dan roda dari pesawat mengalami kerusakan. Mereka tepat mendarat di tempat teman mereka yaitu Wilinski dan Roland berkemah. Namun setelah dicari-cari, ternyata sama sekali tidak ada satupun orang yang berada di tempat itu. Bahkan tenda yang didirikan terlihat seperti ditinggalkan. Mereka juga menemukan sebuah senjata tradisional yang sudah berlumuran darah. Robert menjadi khawatir dengan keadaan kedua temannya, dan dengan cerobohnya dia nekat masuk ke hutan lebih dalam lagi. Melihat aksi ceroboh Robert, Rolf lalu segera menyusulnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi ternyata mereka justru menemukan mayat dengan wajah yang telah hancur, sehingga tidak diketahui identitas dari mayat tersebut. Rolf yang memiliki pengetahuan tentang tempat mereka berada mengatakan bahwa di tempat mereka saat ini, mungkin ada sebuah suku kanibal terakhir yang masih ada di dunia. Oleh sebab itu mereka memutuskan untuk selalu waspada. Tapi di tengah malam Swan kebelet pipis. Dia kemudian keluar dari pesawat tempat mereka beristirahat. Dan tak lama kemudian terdengarlah suara teriakan dari Swan. Charlie mencoba untuk menolong, tapi dilarang pergi oleh Robert dan juga Rolf karena dianggap sangat berbahaya. Ketika pagi telah tiba, mereka sudah berani keluar untuk mencari Swan. Namun Charlie secara tak sengaja menginjak sebuah perangkap yang dipasang oleh para kanibal, dan Charlie terbunuh oleh perangkap itu. Robert dan Rolf terpaksa meninggalkan Charlie yang sudah mati. Mereka pun melanjutkan pencarian Swan. Tapi tiba-tiba Robert mencium bau daging bakar. Setelah dicari asal sumber dari bau itu, ternyata Swan sudah dipanggang. Dan tubuhnya sudah dibagi-bagi dan dimakan oleh para kanibal. Rolf dan Robert lalu perlahan meninggalkan tempat itu. Mereka takut akan dijadikan santapan oleh para kanibal. Dan sampailah mereka di sebuah sungai. Mereka membuat rakit untuk menelusuri sungai, yang dianggap sama dengan arah pulang menuju pesawat. Tapi di perjalanan jeram semakin ekstrim. Dan sampailah mereka di aliran sungai yang cukup curam. Rakit mereka terbawa arus sungai. Untungnya Robert bisa berenang dan naik ke atas sebuah batu. Namun Rolf hilang terbawa arus sungai. Robert kemudian kembali ke darat melewati jalan hutan. Di tengah jalan Robert lapar lalu memakan sebuah jamur liar. Dan sialnya ternyata jamur yang dimakan adalah jamur beracun. Robert akhirnya keracunan dan kemudian pingsan. Saat Robert terbangun, sudah ada begitu banyak suku kanibal yang mengelilinginya. Robert ditangkap dan dibawa ke tempat para kanibal tinggal. Di tempat suku kanibal, pakaian Robert disobek dan ditelanjangi. Otong Robert dipegang-pegang. Dan Robert dianggap sebagai sesuatu yang aneh seperti burung. Dan dianggap mempunyai kemampuan untuk terbang seperti burung. Setelah pingsan, Robert dimasukkan ke dalam kurungan bersama hewan buruan yang ditangkap oleh para kanibal. Dari dalam kurungan, Robert melihat aksi sadis dari para suku kanibal. Dia melihat salah seorang suku kanibal dihabisi oleh sukunya sendiri. Mereka menunggu dagingnya membusuk, lalu setelah itu mereka memakannya. Malam harinya salah seorang gadis kanibal cantik datang melihat Robert. Robert yang kelaparan meminta untuk diberi makan. Namun karena wanita itu tidak mengetahui maksud dari perkataan Robert, dia malah jadi salah paham. Gadis itu mendekati Robert bukan memberi makan, tapi justru mengocok otong milik Robert. Walaupun kelaparan, namun Robert tetap pasrah saja karena keenakan.
Tak lama kemudian datanglah para bocil kanibal yang melempari Robert dengan batu. Robert kemudian menggunakan bahasa isyarat. Dia mencoba menghibur para bocil kanibal dengan atraksi tangan, agar para kanibal cilik itu menjadi senang. Setelah para bocil itu cukup akrab dengan Robert, Robert meminta untuk diambilkan air minum. Dan ia pun mendapatkan air untuk menghilangkan rasa hausnya. Tapi belum sempat minum datanglah kanibal dewasa yang menumpahkan air milik Robert dan memukulinya. Robert akhirnya terpaksa minum air yang menetes dari batu dan makan daging hewan mentah hasil buruan para kanibal untuk bertahan hidup. Robert heran sebenarnya apa yang akan dilakukan para kanibal kepadanya. Dan ternyata dia melihat para kanibal membawa burung elang yang berada di kurungan sama dengannya. Burung itu dijadikan umpan buaya. Setelah buaya makan umpan, buaya itu kemudian ditangkap untuk dimakan. Robert lalu berpikir mungkin nasibnya akan sama seperti burung elang itu, karena dia dikurung di tempat yang sama dengan burung yang dijadikan umpan untuk buaya. Robert kemudian memikirkan cara untuk kabur, dengan cara berpura-pura mati karena kelaparan. Kanibal yang melihat Robert tergeletak tidak bergerak, benar-benar mengira bahwa Robert telah mati. Dan beberapa kanibal masuk ke kurungan untuk memeriksanya. Robert lalu menggunakan sebuah batu di dekatnya untuk memukul dan membunuh para kanibal yang datang. Setelah keluar dari kurungan, Robert melihat seorang kanibal mencoba untuk bercocok tanam. Robert kemudian memukul pria kanibal itu dari belakang, lalu membawa kabur yang wanita untuk dijadikan penunjuk arah. Dia kemudian mencari sebuah sungai untuk minum air. Tapi dia tak sengaja melihat emak-emak kanibal sedang lahiran. Dan kejamnya setelah bayinya lahir, emak itu membuang bayinya ke sungai. Tentu buaya yang melihat bayi yang dibuang langsung tertarik, dan kemudian mendekat untuk memakannya. Saat Robert sedang mandi membersihkan diri di sungai, gadis kanibal memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Robert tahu bahwa tawanannya kabur, dan dia langsung bergegas mengejarnya. Hingga akhirnya Robert berhasil menangkapnya kembali, dan memukulnya karena mencoba untuk melarikan diri. Melihat gadis kanibal cantik tergeletak tak berdaya, Robert menjadi tak kuasa menahan nafsu. Hingga Robert mulai melakukan tanam paksa. Setelah puas dengan aksi tanam paksa yang dilakukan oleh Robert, ternyata si gadis kanibal justru sangat menikmati dan menjadi lebih dekat dengan Robert. Gadis itu bahkan mencarikan Robert buah-buahan dan ikan ketika Robert sedang tidur. Tak lama kemudian hujan lebat mengguyur hutan. Robert dan gadis itu pergi masuk ke dalam gua untuk berlindung. Di dalam gua tiba-tiba Robert diserang oleh seseorang. Tapi ternyata orang itu adalah Rolf, yang terpisah dari Robert ketika hanyut terbawa oleh arus sungai. Mereka bertiga akhirnya menjadikan gua itu sebagai tempat tinggal sementara. Robert melihat Rolf sudah tidak bisa berjalan dengan baik setelah dia terluka akibat terseret air sungai. Keesokan harinya gadis itu berlari setelah mendengar suara aneh. Tapi Rolf dan Robert tahu bahwa suara itu adalah helikopter yang mungkin sedang mencari keberadaan mereka. Robert mengejar helikopter yang terbang sambil berteriak meminta tolong, serta mengatakan bahwa mereka masih ada di dalam hutan. Tapi karena hutan begitu lebat, helikopter itu tidak melihat dan mendengar suara dari Robert, hingga pergi dan menghentikan pencarian. Mereka lalu menggunakan sebatang kayu untuk berenang mempercepat laju mereka dalam mengarungi sungai. Karena kemungkinan pesawat yang mereka naiki, arahnya sama dengan aliran sungai yang saat ini ditelusuri. Tapi baru sebentar berenang, para buaya langsung mengejar mereka. Mereka bertiga menjadi panik, dan dengan segala upaya mencoba menjauh dari buaya itu. Akhirnya mereka berhasil selamat, dan kapok berenang memasuki air sungai. Tetapi hutan memanglah bukan tempat yang cocok bagi orang kota. Setelah lolos dari buaya, Robert masuk ke sarang ular. Tapi Rolf yang berpengalaman dalam hal survival, malah menangkap ular beracun itu, dan mengambil racunnya untuk melumasi tombak kayu, yang mereka gunakan sebagai senjata melawan para kanibal. Setelah menyusuri hutan cukup lama, akhirnya mereka menemukan landasan yang mereka gunakan untuk mendaratkan pesawat. Tapi ternyata para kanibal telah menunggu kedatangan Robert. Saat Robert akan menuju ke arah pesawat, mereka disergap oleh para kanibal. Gadis itu dipukul hingga pingsan, dan Rolf dadanya tertancap oleh tombak. Si gadis kepalanya dipenggal. Kemudian tubuhnya dipotong-potong dan dibakar. Setelah matang barulah siap untuk dimakan. Robert melanjutkan perjalanan, dan dengan berat hati harus kehilangan gadis itu untuk menjadi makanan para kanibal. Tak lama kemudian para kanibal menyusul Robert.
Kemudian Robert adu mekanik 1 lawan 1 dengan kepala suku. Hingga akhirnya dia berhasil menang karena menggunakan tombak yang sebelumnya dilumuri racun ular. Kanibal yang lain tetap mengawasi dan menunggu untuk menyerang Robert. Menyadari akan hal itu, Robert menunjukkan bahwa dia adalah orang yang menakutkan. Robert membelah tubuh ketua suku kanibal yang sudah dia kalahkan. Kemudian mengambil jantungnya lalu memakannya. Para kanibal yang melihat itu terkejut dan tidak berani mendekat, tetapi masih mengawasi dari kejauhan. Robert lalu melanjutkan perjalanan dan membawa Rolf yang sudah mulai kehilangan kesadaran. Dari kejauhan para kanibal mengawasi serta mengikuti secara perlahan. Robert berhasil sampai di pesawat. Dia mencoba menyalakan mesinnya. Pada awalnya sangat sulit untuk dihidupkan, tapi setelah dicoba berkali-kali akhirnya pesawat berhasil dihidupkan. Robert dan Rolf akhirnya bisa pergi kembali ke negara asalnya. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Nah, kalau kamu ketemu gadis kanibal seperti di film ini, bakal kamu apain guys? Komen ya. Itulah cerita kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur guys. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Gue pamit. Dadah semuanya.